Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan langkah-langkah uji validitas dan reliabilitas. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Septia Dewani. Saya Suniko Reza Romanton. Saya Putri Wayu Fitria. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buka data di Excel dulu. Lalu untuk kesadaran ini kita copy dari data 1 sampai ke data 120. Kalau kita pindahkan ke dalam SPSS, sini kita langsung paste with variable name agar langsung ke input semuanya. Selanjutnya, yang jumlah dari data kesadaran kita copy dan kita pindahkan ke SPSS. Selanjutnya, copy data persepsi resiko dari 1 sampai 7 itu. Kemudian paste pada aplikasi SPSS. Selanjutnya, pada total persepsi resiko, kita copy dari Excel, kita pindahkan ke SPSS. Sama seperti sebelumnya, juga di-copy keberhasilan usaha tani. Maaf, salah. Di sini kita langsung paste with variable name sehingga langsung ke input sama namanya. Untuk yang terakhir itu total keberhasilan usaha tani. Ini kita paste, copy dulu, lalu kita pindahkan sebelahnya. Lalu klik variabel view. Di sini kita ubah jadi Untuk total kesadaran kita ubah menjadi kesadaran X. Untuk total persepsi resiko itu dirubah menjadi persepsi resiko X. Untuk total keberhasilan usaha tani sama seperti sebelumnya. Untuk tulisannya sama, keberhasilan usaha tani X. selanjutnya yaitu kita klik analyze, kemudian Korelat, lalu klik difference. ini dimasukkan semua kesadaran sampai ke totalnya. Lalu Kita pindahkan ke sebelah kanan. Lalu Oke. Nah, di sini akan keluar outputnya. Dari Selanjutnya kita klik analyze.
scale, reliability analyze. Kemudian kita pindahkan kesadaran 1-7 ke sebelah kanan kecuali total. Kemudian Lalu klik oke. kemudian akan keluar output dari uji reliability. Selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama. Di sini semua kita pindahkan dulu keluar dan kita ganti ke persepsi resiko. Pindahkan. Oke lagi. Dengan reliability juga sama. Kita klik analyze, Klik scale. scale. Reliability analyze. Ini kita keluarkan dan pilih persepsi resiko 1 sampai ke 7. Kita pindahkan lagi. Oke lagi. Yang terakhir juga sama, kita klik analyze, correlate, lalu ke different. Ini dikeluarkan dulu. Kemudian untuk keberhasilan ini dari 1 sampai total dipindahkan ke sebelah kanan. Lalu klik oke. Terakhir makan sampai 7. Decode output yang kami dapatkan selanjutnya yaitu interpretasi data. Selanjutnya interpretasi. Di sini saya akan menginterpretasikan hasil uji validitas dan reliabilitas pada variabel kesadaran. Untuk yang pertama yaitu berdasarkan tabel output SPSS diketahui nilai variabel kesadaran 1 adalah sebesar 0,000 yaitu kurang dari 0,05. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid, yaitu dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian yang kedua, berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel kesadaran kedua adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikannya 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian yang ketiga, berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 3 adalah sebesar 0,002, lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel kesadaran ketiga tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian yang keempat, berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel kesadaran keempat adalah sebesar 0,000, lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian yang kelima, berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai variabel kesadaran 5 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian yang keenam, berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 6 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Kemudian yang ketujuh, berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel kesadaran 7 adalah sebesar 0,000, yakni lebih kecil dari 0,05. Berarti dapat disimpulkan variabel tersebut valid dan dapat digunakan untuk penelitian. Kemudian uji reliabilitas kesadaran. Untuk interpretasinya, berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai Cronbach alpha variabel Y adalah sebesar 0,561, yakni lebih besar dari 0,03. Maka dapat lebih besar dari 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Baik, selanjutnya yaitu uji validitas persepsi resiko.
Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel persepsi resiko 1 adalah sebesar 0,00, yaitu kurang dari 0,05. Karena nilai signifikansi 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Untuk persepsi resiko 2 yaitu adalah sebesar 0,00 juga yang lebih kecil dari 0,05. Dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Begitu juga dengan persepsi resiko 3, 4, 5, 6, dan 7. Karena nilai signifikansi yaitu 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dan dapat digunakan dalam penelitian. Lalu untuk uji reliabilitas persepsi resiko. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai Cronbach's alpha variabel Y adalah sebesar 0,742 yang lebih besar daripada 0,3. Maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian. Interpretasi uji validitas keberhasilan usaha tani. Yang pertama, berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani 1 adalah sebesar 0,00 lebih kecil daripada 0,05. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat disimpulkan dalam penelitian. 2. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani 2 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. 3. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani 3 adalah sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikan 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. 4. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani 4 adalah sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikan 0,002 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. 5. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani 5 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikan 0,005 lebih kecil dari 0,005, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. 7. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai signifikan variabel keberhasilan usaha tani 7 adalah sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Karena nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan data variabel tersebut valid dapat digunakan dalam penelitian. Interpretasi uji reliabilitas keberhasilan usaha tani. Berdasarkan tabel output SPSS, diketahui nilai Cronbach's alpha variabel Y adalah sebesar 0,561 lebih besar dari 0,3, maka dapat disimpulkan bahwa data variabel tersebut reliable dan dapat digunakan dalam penelitian.